Masih mendengar saya? Bu Elo dan yang lain? Pak Suyanto masih mendengar saya? Dengar Pak, dengar Pak. Ya, ya. Tadi putus ya Pak ya? Iya, ini pindah ruang tadi agak jauh dengan WiFi, jadi tak dekatkan Pak ini dengan WiFi. Hah? Hah? Oke, baik, saya lanjutkan. Ada beberapa poin tambahan yang untuk menghiasi bagian-bagian tertentu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada di insert SAP ini. Jadi ini berbagai macam fasilitas yang perlu kita optimalkan ketika kita mengoperasionalkan PowerPoint. Contoh, sebagai contoh saja dulu, saya ini kasih contoh di sini. Ini kalau kita menggunakan berbagai fasilitas ini, kita tinggal menggunakan ini, terus kemudian setelah ini ada shape-nya, ini ada warna kuning. Warna kuning ini bisa untuk mengurangi atau membuat lebih tumpul bentuknya. Tinggal nanti kalau kita mau diputar, ini berarti bagian ini diputar. Nah, kemudian seperti biasa, kita gunakan format untuk menghilangkan garisnya. Di sini ada fill dan ada outline. Kita no fill-kan. Sehingga cuma hanya ada isinya fill saja. Nah, yang perlu diketahui ketika kita harus membuat transparan seperti ini, agar tidak terlihat kaku adalah dengan cara membuat shape itu menjadi gradien. Gradien, kemudian kita pilih more gradient. Nah, kita pilih gradien di sini. Baru keluar beberapa paduan warna. Ada 2 warna ini yang dipadukan. Nah, tinggal kita putar mau di sebelah mana bentuk gelapnya. Kalau mau di bagian bawah, berarti buat ini 60%. Kalau mau diputar lagi di atas, berarti dikurangi, ditambahkan lagi di bagian atas 130. Nah, bagian yang mau kita transparan, maka adalah bagian yang stop yang sebelah kiri. Stop yang sebelah kiri. Kita rubah transparan ini menjadi 100. Nah, sehingga ini akan berubah menjadi hilang atau semakin lambat laun hilang ke atas. Sehingga kalau nanti kita buat warna lain, ini akan lebih mudah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau nanti kita mau copy, berarti tinggal Ctrl D. Nah, dia nambahin 1 lagi. Turunkan di sini. Kalau mau diputar sebelah kanan, berarti kita pakai format, kemudian rotasi. Nah, kita arahkan menggunakan rotate right-nya. Ini juga sama, rotate right. Nah, tinggal kita susun. Kemiringannya sesuai dengan kehendak Bapak Ibu saja. Kemiringannya bebas. Jadi ini tinggal mau dikecilkan bisa, diduplikat lagi tinggal tekan Ctrl D. Nah, kemudian kita arahkan lebih kecil bisa, atau mau dikeluarkan ke area sini juga bisa. Jadi seperti ini. Jadi nanti pada saat di print preview, di slide show-nya itu tidak terlihat ada perpotongan di atas, langsung kelihatan layar full. Nah, jadi ini seperti itu saja pembuatan ini. Terus kemudian ditambahkan dengan kalau kita menghendaki beberapa pernak-pernik,
kita bisa mengambil di clip art. Clip art, insert, clip art, kemudian kita pilih go. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita setting ulang lagi. Jadi clip art di sini itu ada beberapa yang clip art bisa disetting ulang. Di grup, di ungroup lagi seperti ini misalkan. Nah, ini adalah desain yang bisa kita setting ulang dan kita kurangi ketajaman warnanya menggunakan color atau menggunakan correction di sini. Ada yang lebih tajam, ada yang lebih jelas, lebih terang, agak samar-samar. Nah, misalkan warna ini mau kita rubah warna ini. Dan ini juga bisa di ungroup. Artinya desain yang ada dibawa oleh clip art itu bisa di ungroup. Nah, bisa dipecah-pecah ternyata. Gitu. Nah, ini yang mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu kalau fasilitas clip art ini ada beberapa yang bisa kita pecah-pecah untuk kita set ulang lagi. Baik itu pewarnaan ataupun yang lain. Tuh. Ada beberapa tambahan lagi di bawah ini, di bagian bawah juga ada. Tapi tidak semuanya bisa dipecah ulang lagi. Seperti ini misalkan. Ini untuk menambahkan bagian-bagian tertentu yang dirasa perlu, boleh mengambil bagian-bagian ini. Sehingga nanti penataannya tidak harus bagian visi misi ada sebelah kiri, boleh sebelah kanan, nanti gambarnya disesuaikan. Ini pun misalkan mau dikembalikan lagi, boleh diputar lagi atau mungkin dirotasi lagi, posisi berdiri juga tetap masih pantas. Nah, ini nggak apa-apa, ini melebihi batas margin atau batas lembar nggak apa-apa, tapi intinya nanti pada saat mau di print di slideshow-nya ini tetap jelas, tetap kelihatan, malah justru lebih bagus seperti ini. Nah, jadi ini masalah kondisi mau di mana tempatnya terserah, tergantung dari nilai desain yang mau kita buat. Ini kalau tidak di gradient, tidak di bagian bawah, tidak digelapkan, itu jelek sekali hasilnya. Ini seolah-olah kayak mau, kalau misalkan ibarat kata mau kayak di tembok, kan ini diperbanyak lagi, tambahkan lagi. Nah, tinggal di copy lagi, Ctrl D, ganti warna. Pergantian warna berikutnya, ketika kita mau copy hasil kopian ini, sudah tinggal mengikuti alurnya saja di bagian setnya, gradiennya ini, tinggal mengubah warna satu saja bagian ini. Tinggal warna-warna lain yang misalkan kita merubah. Nah, sudah yang ini nggak usah. Jadi cuma satu. Jadi lebih simpel. Nah, coba saya print preview ulang lagi atau kita, nah, apa lebih bagus kalau posisi berdiri. Kalau di sini ada gambar orang duduk. Kelihatan di belakang itu ada semacam kayak tembok. Terlalu cepat nggak, Bu? Bapak Ibu, terlalu cepat nggak saya? Kecepatan. Cepetan ya? Ya. Ya, kecepatan. Pak, nanti ada rekamannya kan? Ada. Oke. Ya, saya lanjutkan ya, Bu. Di mute lagi, Bu. Di mute lagi. Semua di mute lagi. Wih, keren. Jadi, saya ulangi lagi. Fasilitas-fasilitas yang selama ini Bapak Ibu tidak pakai, tidak gunakan, itu banyak melekat ada di sini. Tetapi tidak dimaksimalkan karena tidak mengerti cara desainnya. Jadi, hanya dengan memberi warna saja kita di sini, itu sudah memberikan nilai beda sudah dari tampilannya. Itu. Jadi modalnya cuma membuat kotak. Ya, jadi kotaknya dibuat. Pilihnya bukan yang kotak yang rectangle ya, tapi posisi milih yang rounded-nya.
tekan, disesuaikan saja panjangnya, kebutuhannya seperti apa, lebarnya juga disesuaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah perhatikan warna titik kuningnya di bagian atas. Ini ada kuning-kuning yang bisa digunakan untuk melakukan pengeditan. Lakukannya. Semakin kita geser, nah gesernya ke kanan. Kalau dari posisi saya, gesernya ke kanan. Sehingga membentuk yang tadinya rectangle menjadi rounded seperti ini. Nah, setiap kita membuat shape di sini, pasti langkah yang paling rutin kita gunakan adalah menghilangkan garisnya, yaitu di bagian format. Ini, di bagian format, di sini selalu kita bagian shape-nya kita hilangkan menjadi no outline, sehingga hanya satu warna yang terdapat di sini. Sehingga kalau kita mau menambahkan warna, bagian fill-nya, kita tinggal warna tertentu yang kita bisa pilih. Nah, setelah warnanya sudah dibuat dan posisinya sudah roundednya sudah bentuk, berarti kita tinggal geser ke kanan. Miringkan di atas ini ada kayak antena ya, bulat hijau, kita geser ke kanan, arahkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kurang panjang, berarti kita tinggal panjangkan lagi. Nah. Kemudian langkah berikutnya adalah gradasinya yang harus dirubah di sini. Bagian shape-nya. Nah, atau boleh langsung menggunakan gradien yang sudah tersedia di bagian dark variation-nya. Ini sudah ada pilihan. Bapak Ibu mau pakai lebih gelap cenderung ke sebelah kiri atau cenderung ke sebelah kanan, itu sudah ada pilihannya. Tinggal memilih. Tapi tidak bisa mengedit kalau di sini. Hanya bisa memilih. Tetap kalau mau mengedit menggunakan more gradient. Nah, kita geser biar kelihatan semuanya tampilannya. Kemudian pilih gradient fill. Nah, kalau ketika kita memilih gradient fill, sebelumnya sudah melakukan pengeditan di gradient stop-nya di sini, maka dia akan menyesuaikan dengan editan sebelumnya. Yaitu, tadi kita sudah menggunakan warna 2 ini, kita padukan sebelumnya, sehingga tinggal ketika kita masuk gradient, dia masih menyimpan, masih tersimpan. Tinggal langkah berikutnya adalah menggeser pewarnaannya cenderung ke sebelah mana. Ini bagian angle-nya, kita yang bagian 0 ini, kita rubah, kita edit arahnya. Nah, kalau 80 berarti arahnya di bawah, nah, kalau ke atas berarti disetting aja. Berapapun yang ada di sini, yang penting warna keinginan kita, mau posisi di mana, itu sudah terjadi, ada di sini. Jadi kalau misalkan tidak harus 180 derajat atau berapa acuannya, bukan itu. Tapi adalah letak warna yang kita kehendaki. Ini sampai 250 ini, tapi memang sudah sampai ke sini arahnya ini. Sehingga ini lebih transparan. Itu. Ada juga yang menjadikan, nah ini saya hapus dulu. Rounded ini akan bisa untuk melakukan pembatas. Misalkan ini kita menentukan ke sini, nah sebagai pembatas, terus kita Ctrl D, di copy. Kalau kita terlalu besar, kita kurangi dengan bagian tengah ini ada untuk mengecilkan. Kalau memang untuk pembatas biasanya lebih cenderung lebih kecil. Kita rubah warnanya lagi, masuk ke shape. Ini di bagian sini. Kalau kita milih langsung warna, ini dia langsung mengubah satu warna terus semuanya. Kalau kita langsung ke sini. Jadi kalau kita mau mengubah dengan kondisi desain yang sama, tapi warna berbeda, kita tetap menggunakan gradient. More gradient. Kita hanya merubah bagian stop yang sebelah kanan. Ganti warna. Nah. Ini cara kalau kita mau menjadikan ini sebagai pembatas. Kalau kita print, kalau kita slide show, nah ini udah nggak kelihatan.
pembatas di atas. Kalau kita mau lebih tidak kelihatan, berarti keluarkan bentuk roditnya. Nah, nanti misalkan ini mau tak taruh di sini, berarti kan sebagai pembatas. Sini kita balik, ada gambar ini, arahnya ke sini. Kalau ini pembatasan di sini tidak pantas, berarti kurang bagus tampilannya. Berarti kita harus putar arahnya. Tinggal pas enggak tangannya nanti kalau kita arahkan. Nah, jadi tangan kiri yang mengacungkan ini. Nah, kayak gini. Kalau ini arahnya ke sini sebagai pembatas. Jadi nanti visi misinya ada di sebelah sini. Di setting tempat-tempat jaraknya kurang ke atas, ini melebihi nggak apa-apa ini. Jadi ini nggak penting kalau kita ini harus kelihatan semua, nggak. Tapi kita butuh malah justru terpangkas nanti oleh bagian lembar kerjanya ya, terpangkas. Ini mau ditaruh di mana boleh, yang bagian nah, ini juga bisa ditaruh di sesuai. Nah, kalau mau di copy, Ctrl D ini taruh di atas. Mungkin dikecilkan lagi. Nah, jadi kalau mau kita slide soalnya itu sudah dia tetap bagus tampilannya. Beda dengan kita tanpa menambahkan. Coba kalau saya hapus ini, jadi seolah-olah tidak ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Kelihatan biasa-biasa saja kalau seperti ini. Jadi modelnya bisa miring, bisa berdiri seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada kira-kira yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke slide berikutnya? Oh, sudah ada Mbak Alfi, sudah masuk ini. Iya, maaf telat. Ya. Mbak Indri juga sudah masuk. Oke, bisa dilanjut ya. Saya hanya mengabsen lagi tadi. Silakan sambil kalau membawa laptop bisa sambil dicoba-coba. Tetap sambil ketika saya mengulangi lagi bisa dicoba lagi. Sambil mencoba-mencoba. Ini kalau kita tampilkan bentuk warna hitam, didominasi warna kuning, dan didukung dengan pewarnaan kayak bagian wallpaper tembok ini kan jauh lebih bagus ini. Nah, ini tinggal ambil gambarnya sesuai dengan kebutuhan saja gambarnya. Jadi pada intinya beberapa fasilitas yang di sini itulah yang nanti bisa memberikan polesan tersendiri yang perlu kita ambil dari sini dan kita maksimalkan pemanfaatannya yang selama ini tidak pernah digunakan sampai lebih masuk ke dalam lagi desain-desainnya. Betapa mendukungnya bagian-bagian set ini untuk membantu kita untuk lebih elegan desainnya. Walaupun sebenarnya di bagian smart art ini sebenarnya sudah ada
desain-desain atau template yang sudah disediakan dan sudah ditata dengan rapi dan siap pakai. Kalau menurut pemakaian ini sudah siap pakai, tinggal ngedit saja, tinggal nambah-nambahkan kalimat. Nah, boleh saja saya menyarankan teman-teman semuanya boleh menggunakan fasilitas di sini untuk melakukan pengeditan teks atau yang lain, atau butuh apa di sini bisa diambil. Tetapi bisa juga ini diambil hanya bagian-bagian tertentu saja. Contoh di sini, oke, bagian ini. Ini ada beberapa pilihan-pilihan yang sudah bisa dipakai tanpa kita harus pusing menatanya. Bagian-bagian ini. Contoh di bagian ini. Saya oke. Kalau seperti ini sudah tersaji dari bentuknya, terus kemudian perpaduan dengan set lain, itu sudah tersaji secara langsung. Nah, bagaimana memanfaatkan ini semua? Kita tinggal menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini, di atas. Ada beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan penggunaannya. Seperti pewarnaan di sini, changing color bisa kita rubah. Terus kemudian, kalau kita terjadi kekurangan di sini, maka kita tinggal mengambilnya menggunakan add shape. Nah, di sini ada sebelah kiri ada add shape kalau misalnya kita kurang. Nah, kemudian kita juga bisa ambil satu persatu untuk kita lakukan edit ulang kembali di sini. Dengan cara apa? Kalau di sini kan bagian-bagian tertentu di sini, itu hanya untuk menambahkan bentuk-bentuknya menjadi lebih timbul di sini bentuknya. Tapi kalau kita mau butuh kotak sama bulatannya, itu bisa kita ambil tanpa kita harus membuat. Dengan cara apa? Dengan cara setiap shape itu semuanya bisa digroup, dipindahkan lagi, dipisahkan lagi. Dengan cara kita convert di sebelah kanan, kemudian ada convert to shape. Disinilah letak kita bisa memecah semua shape-shape yang sudah ada di bagian desain yang kita pilih di sini. Jadi di menu desain di sini, smart art-nya itu kita bisa pecah kembali atau kita convert dengan cara klik convert shape. Klik, saya klik, nah otomatis ini akan terpisah, tapi belum terpisah secara total. Kita harus butuh bantuan format di sini, kemudian group, di ungroup. Nah, ini baru semuanya terpisah satu-satu dan tidak bisa dimasukin ke smart art lagi. Kalau sudah di-convert berarti dia sudah gugur menjadi smart art. Intinya sudah terpecah sendiri-sendiri. Ini buktinya digeser-geser kayak gini. Misalkan kita gunakan, saya butuh untuk nulis judul di atas. Nah, cukup ambil dari sini saja fasilitasnya, kemudian di-convert. Nah, yang lain tinggal dihapus. Misalkan saya hapus ini, saya seleksi, saya gunting. Nah, ini juga saya gunting. Nah, tinggal ini. Kita bisa gunakan untuk judul. Kebutuhan panjangnya tinggal kita setting ulang lagi. Nah, jadi kalau memang tidak mau pusing, itu fasilitas ini bisa digunakan. Smart art ini bisa dioptimalkan. Atau dipadu-padukan antara smart art yang satu dengan smart art yang lain. Agar menjadi beda. Tapi kalau kita membuatnya persis, memang kelihatan banget kalau itu ada di smart art. Berbeda dengan kita mendesain seperti ini. Ini kan tidak ada di sana. Mencari pun nggak ada yang bentuknya berdiri, gradiasi seperti ini, nggak ada. Karena kita memang menyusun sendiri. Itu uniknya. Hasilnya lebih ori dibandingkan dengan menggunakan fasilitas di sini. Nah, itu sedikit saya singgung masalah fasilitas smart art yang bisa dioptimalkan di bagian-bagian tertentu yang
Misalkan mau memasang foto bisa pakai ini, foto-fotonya ditaruh di sini. Untuk ngasih judul apa bisa pakai ini, tapi bisa di break atau di convert menjadi terpisah masing-masing. Jadi lebih susah kalau kita tiba-tiba membuat seperti ini. Buletan dulu, baru kita membuat kotaknya. Itu jauh lebih susah, lebih lama prosesnya. Kalau kita mau menjadikan seperti ini. Makanya ini sebagai strategi saja, silakan beberapa item di Smart Art ini digunakan. Contoh, saya ambilkan yang ini, kita oke. Nah, tapi pewarnaan diaktifkan dulu, pewarnaannya. Nah, sebelum di-convert, kita harus lakukan pewarnaan dulu biar nanti tidak berulang kali kita klik-klik, berulang kali kita bolak-balik. Lebih efektif. Warna pilih dulu sesuai dengan keinginan, kemudian bagian atas di sini untuk menambahkan ketajaman warna dan berbagai kapasitas dimensinya. Ada agak lebih terang, lebih tebal lagi. Nah, setelah diklik salah satu pilihan kita dan merasa sudah cukup, baru kita convert to set. Nah, sekarang masuk ke format. Tetap saya ulang-ulang, walaupun mungkin saya kecepatan, tapi tetap saya ulang-ulang. Kemudian grup ini kita harus ungroup. Baru ini sudah bisa dipisah-pisahkan. Dan kita bisa tata ulang lagi sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kita akan tata seperti ini. Bagaimana suka-suka kita untuk menatanya. Nah, seperti ini. Jadi lebih cepat karena ini langsung sama bentuknya dibandingkan dengan kita membuat insert, save, kemudian kita memilih yang ini. Nah, belum ukurannya, belum ini beda posisi dan belum lagi menghilangkan garisnya, belum lagi menghilangkan atau menambahkan warna dalam setnya. Jadi ada agak keribetan kalau dengan mau kita butuh cepat. Kalau butuh cepat, kita mending memaksimalkan Smart Art. Ini hanya sebagai masukan saja, sehingga nanti pada saat kita membutuhkan kecepatan pengeditan, kita langsung warna-warna sudah langsung dipadukan oleh komputer atau langsung Microsoft PowerPoint yang bisa langsung otomatis memadukan. Ini pun bisa sama, kalau misalkan mau ini dibuat, saya misalkan ngambil berapa, ini kita buat warnanya biar gradasi juga sama. Di bagian bawah ini kita transparan kita naikkan. Nah, pokoknya bagian salah satu, kalau kita menghendaki bagian bawah, kita tes dulu ini diklik di sini, yang gerak yang mana? Oh, bawah, berarti benar. Ditransparankan. Ini ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita menggeser ini. Manakah yang digeser secara transparan? Nah, kemudian saya tambahkan lagi, kalau satu sudah transparan, mau membuat yang lain, boleh kita menggunakan kapasitas format pointer. Tapi warnanya disama. Tapi kita nggak berulang kali ke format. Artinya kita ngopi dengan format pointer beda dengan copy yang ini. Jadi kalau kita mau menggunakan format pointer, artinya mengopi format yang ada. Itu menjadi persis dengan apa yang masternya ada. Misalkan kita tidak berulang kali menuju ke format. Berarti format pointer, cuma warnanya harus dirubah lagi. Nah, di sini harus diklik masternya dulu. Klik ke sini, pindahkan ke sini. Nah, tinggal nanti kita rubah warna-warnanya. Mau dominan warna yang mana? Tuh. Nanti kalau kita mau di copy, nah, kita copy, kita masukin ke sini. Nah, untuk menghiasi saja, untuk menghiasi. Atau untuk berbentuk apa saja boleh dibentukkan bentuk. Boleh diperbanyak, Ctrl D.
Nah, biar jaraknya sama, ini boleh dilakukan seleksi dari sini. Kemudian gunakan format, pilih line, pilih distribute horizontal. Klik, ya sama urut, sama jejer-jejer semuanya sama ukurannya. Tinggal kita cek kalau kita print preview seperti apa. Oh, ternyata jelek kalau bagian atas itu kelihatan. Kita naikkan. Biar nggak kelihatan. Sekarang lebih bagus. Jadi itulah berbagai variasi yang bisa dioptimalkan, berbagai bentuk, yang penting seninya itu akan tinggi. Itu tidak harus, ini kalau kurang panjang jadi terpanjangkan lagi, sama. Kalau kita view, nah seperti itu. Mungkin teman-teman baru tahu secara detail, masuk satu poin di sini insert set, terus kemudian smart add, sampai ternyata smart add ini ternyata bisa dipecah lagi, dipisah-pisah, dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, itu di sini di smart add. Jadi lebih cepat daripada kita mikir kita mau buat seperti apa bentuknya. Gitu. Kalau kita menggunakan bentuk seperti ini, bentuk klasik dong hasilnya, sama persis dengan di komputer. Tapi kalau kita mau mengoptimalkan seperti apa yang kita kehendaki, itu diedit ulang lagi. Jadi lebih unik hasilnya. Gitu. Nah, coba sebelum saya melangkah lagi lebih dalam, coba kira-kira di bagian atas di sini, coba saya screenshot lagi, ulang dulu, screenshot. Nah. Di laptop Bapak Ibu semuanya, sudahkah ada fasilitas bulatan 2 ini? Nah, karena ini kalau Office 2016 itu sudah ada di toolbar. Tapi Office 2010 sebenarnya sudah ada di dalam, tapi belum dimunculkan. Kalau 2007 jelas tidak ada. Gitu. Fasilitas ini. Ini untuk membantu menyatukan objek-objek yang tadinya mau di combine, bisa digunakan fasilitas ini. Nah, sekarang saya aktifkan biar semuanya bisa ada suaranya. Coba Bapak Ibu lihat layarnya masing-masing di bagian atas. Bagian atas itu sebelah kiri, yang kumpulannya simpan, undo, redo. Nah, itu coba diperhatikan. Kemudian nanti praktekkan sendiri-sendiri untuk menampilkan ini. Jadi menampilkannya tinggal panah di sini diklik. Terus kemudian more comment. Silakan sambil praktek masing-masing untuk masuk ke bagian panah kecil yang ada di sebelah kanan. Panah kecil, terus pilih more comment. Terus inilah tambahan-tambahan poin yang kalau kita lihat di sini sudah sebagai wujud sebelum dipasang ke depan, di sini ada pengaturannya. Nah, di sini tidak ada pengaturannya yang lagi kita cari, nggak ada. Tadi nggak ada. Adanya undo, redo, save. Nah, kita cari di bagian atas, popular comment, kita pilih comment not the ribbon. Comment not the ribbon. Nah, di sini ada menu combine set. Menu combine set ini belum muncul di depan sebelum kita add ke sebelah kanan di sini. Di sini saya sudah ada. Jadi kalau kita ini sudah ada, mau kita remove. Nah, hilang. Nah, terus ini combine set ini kita munculkan ke kanan.
add. Nah, dia langsung masuk ke kanan. Ya. Nah, berarti ini secara tidak langsung di bagian depan, begitu nanti kita oke, ini langsung masuk. Silakan dicoba. Nah, di sini langsung ada. Tapi tidak nampak terang, karena apa? Belum ada objek yang diblok. Nanti ini kan belum terang, belum nyala, itu belum timbul. Nah, nanti timbulnya ketika nanti objek ini 2 digabungkan, terus kemudian kita seleksi, baru ini nyala. Ini kebutuhan untuk memadukan beberapa objek, kita combine misalkan. Nah, ini jadi satu. Seperti persis kayak di Corel Draw. Itu ada fasilitas ini. Sehingga tidak semuanya orang tahu kalau di dalam itu ada, kalau terutama di Office 2010 itu ada. Tapi kalau 2016 itu sudah muncul di bagian toolbar di sini, sudah ada. Tinggal pakai. Dan lebih lebih satu kalau nggak salah, ada tambahan satu lagi. Ini menunya baru 1, 2, 3, 4. Kalau yang bawaan Office 2016, 2019 itu ada 5. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan PowerPoint, kita tahu versi PowerPoint-nya secara detail, tahu akan keburukan A, keburukan B, tapi kita tidak bicara ke tetangga ya. Tetangga maksudnya Office 2010, 2009, 2007, kan itu kan tetanggaan semua itu. Nah, tapi masing-masing punya kelebihan. Jadi semakin di-upgrade Office-nya itu pasti ada penambahannya. Penambahan berbagai fasilitas itu ada di situ. Nah, sekarang saya coba peragakan di bagian slide berikutnya di sini, sehingga menimbulkan hasil yang bagus, terutama bagian SEP yang ini. Dengan cara bagaimana kita membuat ini semua? Nah, itu kita membuat dengan tadi bantuan SEP. Kalau kita cari di SEP ini di Smart Art itu nggak ada bentuk yang seperti ini. Makanya saya ada ide coba buat buletan, ada putih-putihnya ini. Ini kalau kita pecah ini sebenarnya kan ada ini pisah sendiri, ini ada garisnya sendiri, itu dipecah-pecah. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita menggunakan sama masih SEP ya. Nah, kita gunakan yang rounded tadi. Kalau ini boleh menggunakan ukuran di bagian format. Ini bagian kanan itu ada ukuran. Saya menggunakan tinggi 22 apa 23 tingginya atau 2 saja. Terus kemudian saya menggunakan 10. Nah, terus jangan lupa bagian shape outline-nya dihilangkan. Terus kita buat bulatan di shape sama. Kita ambil oval. Kalau kita langsung bentuk oval seperti ini, ukurannya tidak sama gerakannya. Maka kita membutuhkan tombol shift untuk menyamakannya. Nanti kita coba ukurannya juga diimbangkan tadi. Saya ini membuat tetap 2. Nah, kita sekarang dekatkan ke sini. No line sama no line-nya jangan dulu, nggak apa-apa ini. Nah, sekarang kita dekatkan 2 objek ini biar hasilnya maksimal, maka kotak ini harus ketemu dulu, melebihi dari bukan setengah pas di sini, tapi agak lebih ke kanan. Nah, agak 70-30 lah perbandingannya. Nah, kemudian biar simetris, maka kita butuh perataannya. Kita seleksi, kemudian kita gunakan format, kita atur perataannya biar tengahnya sama, tengah. Nah, terutama bagian tingginya itu biar seimbang. Kemudian kita seleksi,
Nah, terus kemudian pilih yang tadi di sini. Nah, baiknya kita punya celengan satu dulu. Kita copy paste dulunya nih, karena nanti mau dipakai lagi. Ini kita seleksi, kita gunakan save subtract. Nah, baru kita dekatkan ini ke sini. Ingat, tetap kita hilangkan garisnya lagi. Terus kemudian biar kalau ini dekatkan ini terlalu rapat, kita renggangkan lagi seimbang. Tadi 2, sekarang kita buat 2. Biar ini bisa di tengah-tengah. Nah, kita seleksi sama, kita buat formatnya itu menjadi center, middle. Nah, udah. Jarak bebas, mau agak lebih ke kanan boleh. Nah. Kemudian pewarnaan. Kalau belum dikasih warna, pokoknya belum ngeh pokoknya. Gunakan shape, pilih salah satu warna. Terus ini juga mau diganti warna beda lagi nggak apa-apa. Akan kuning atau mungkin yang warna ini. Nah, tapi biar tidak cuma satu warna, kita gunakan paduan fill-nya yang gradient yang bagian sini. Jadi setiap kita memilih satu warna, maka gradient ini sudah langsung memberikan opsi untuk kita pilih. Nah, misalkan agak cenderung lebih gelap atas. Nah, di sini. Pakai yang ini. Ini juga sama. Tersaji di sini sudah gradient. Nah, kita pakai yang atas. Nah, dirubah perpaduan warna gradient saja, itu sudah terlihat molek. Terlihat bagus. Baru sampai itu saja. Nah, padahal di sini kita butuh banyak. Nah, biasakan jangan membuat banyak dulu, tapi lihat dulu isinya dulu. Di sini ada isinya dulu. Kalau mau di-copy banyak, maka ini dikondisikan. Nah, ini diatur dulu biar ada shadow-nya. Di mana shadow-nya? Ada di format. Semua fasilitas pengeditan ada di format. Pilih shape, kemudian pilih shadow. Kalau kita mau memasang ini langsung, kita tidak bisa mengedit. Tapi kalau kita mau menggunakan editan lagi, kita shadow option. Kita geser ke kanan biar kelihatan semuanya. Nah, kita pilih presetnya itu bagian bawah kanan. Berarti bawah, ya kanan, ini di bagian pertama. Nah, ini langsung muncul. Tapi masih tipis. Kalau kita mau tajam, berarti transparan ini yang 60% diajukan. Nah, mau dibuat 10 boleh, mau dibuat, yang penting lebih tajam, lebih kelihatan tajam. Kalau mau dibuat 8, berarti sama-sama. Nanti di sini juga sama. Ini nggak usah keluar. Langsung klik yang sebelah sini, langsung kita buat sama, kanan. 60-nya kita ajukan tadi 8. Nah, sehingga hasilnya sudah kelihatan lebih totalitas. Kalau jaraknya kurang maju, ajukan aja gini. Besar. Kalau mau geser tapi terlalu jauh lompatnya, ada pilihan cara menggunakan tombol kontrol sama panah. Itu misalkan kayak gini kan kurang maju ke sini terlalu lebar misalkan. Pakai kontrol bisa disetting seberapa jauh pelan-pelan. Nah, pakai kontrol. Jadi kontrol plus panah ke kiri atau ke kanan. Nah, ini sudah membentuk. Nah, sekarang kita copy, kita paste. Nah, ini karena ini duplikatnya adalah sama, otomatis kita tidak membutuhkan shadow-nya. Jadi kita membuatnya di sini, shadow-nya menjadi non, menghilangkan shadow di sini. Shadow-nya non. Klik. Terus kemudian kalau ini sekarang tadi setiap kita membuat shape, kita butuh garisnya selalu hilang. Sekarang kebalik, kita shape-nya yang garisnya yang kita munculkan. Nah, tapi
bagian shape-nya, yang fill-nya yang kita hilangkan, kita nonkan, no fill. Berarti kalau ini 2, kita kurangi menjadi 18. Sama. Tinggal kita dekatkan ke dalam. Nanti ada petunjuk garis bintik-bintik, ada plus atas horizontal sama vertikal. Artinya kalau ini sudah membentuk ada garis vertikal sama horizontal, itu sudah tengah-tengah posisinya. Nah, garis boleh ditambahkan garis hitam, boleh. Mau garis putih tinggal dirubah garis putih. Salah klik. Nanti putih. Ya. Jadi terus kita isi angka 1. Ingat yang harus diisi angka 1-nya bukan yang bagian ini, tapi bagian yang belakang. Nah, terus kita tebalkan, kita maksimalkan lagi nomornya. Nah, 1. Atau ini mau diganti icon juga bisa. Terus kemudian teksnya diisi, misalkan aplikasi perkantoran. Ini dibuat besar yang depan, kita menggunakan sengkis, kita menggunakan center case. Nah, kalau merasa teks yang kita masukkan di sini ternyata terlalu longgar atau lebih shape-nya, nah ini otomatis kita gunakan pengurangan. Kita kurangi di sini. Langsung digeser ke sini boleh. Nah, sini. Atau kalau digeser ini jadi berubah, jadi jangan terlalu banyak gesernya. Nah, kalau sudah ready seperti ini, maka sudah layak kita untuk memperbanyak. Karena sudah siap semua. Jadi kalau nanti ketemunya nanti tidak diedit lebih maksimal, maka kita berulang kali ngedit ulang lagi di slide di slide kedua, slide ketiga dan seterusnya. Kalau ini sudah optimal bagus, baru kita copy paste. Kita tata di sini. Perhatikan ada garis bantu biasanya. Nah ini menandakan kalau itu sudah sama dengan atasnya. Kita paste lagi, tarik lagi. Ada garis bantu di situ. Nah, kita paste lagi, tarik ke bawah. Tinggal sekarang bagaimana cara mengganti warnanya satu persatu. Langsung ke set, boleh diganti ini. Kalau ini semi gelap, mungkin agak semi gelap aja. Tapi tetap ada gradiennya, bagian atasnya. Tuh. Ini juga sama, tapi sudah tidak memikirkan posisi, sudah pas. Nah, sama. Gelapkan yang atas. Ini sama. Milih dulu, jangan sampai lupa. Memilih untuk warna dulu, baru ke gradien. Nah. Bagian depan mau dibuat sama nggak apa-apa, mau dibuat rubah-rubah juga sama. Jadi sudah jadi seperti ini. Kalau mau diseleksi dipindah-pindah. Kalau merasa kalau ini kurang kecil, solusinya adalah harus digroup dulu. Kalau merasa kurang kecil, kalau dikecilkan satu-satu pasti ukurannya berubah-ubah. Contoh dikecilkan seperti ini, nanti bawahnya juga belum tentu gerakannya sama. Kalau mau sama rata, berarti ini dilakukan seleksi dulu semuanya, baru kita lakukan grup atau mengelompokkan grup, baru kita kecilkan bagian pojokannya sehingga kita bisa bergerak sama. Tekan shift-nya. Nah, sehingga akan seimbang antara tinggi dan panjangnya. Habis itu dia ungroup ulang lagi, hanya untuk minjem. Nah, kalau nanti kita tiba-tiba butuh tambahan lagi, ternyata kok ini belum dirubah, ganti 2. Nah, 4. Nah, kalau kurang berarti tinggal di Ctrl D bagian bawah. Nah, kalau terjadi penambahan tiba-tiba, kalau itemnya kok tambah gitu.
Ini 5. Warnanya dirubah. Nah, teks itu dominan harus warna putih karena background-nya lebih semi gelap-gelap. Jadi lebih terlihat ketika nanti kita slideshow. Nah, perpaduan warna yang cantik itu juga menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini pun masih bisa diolah lagi. Ini mau misalkan ini fontnya, ini berarti di sini warna fontnya. Tebal masih bisa. Ya, juga lebih kelihatan cakep kalau pakai hitam. Bapak Ibu nggak harus nyoba banyak, satu saja satu ini, tapi sudah memenuhi kriteria, ya, itu sudah lumayan. Itu. Gimana kira-kira? Bu Elok, Pak Jun, Mbak Nuki, masih menyimak Mbak Nuki? Masih. Kalau pakai handphone, yang penting lihat aja dulu, tertarik dulu saja nggak apa-apa. Iya nih, sambil praktek sedikit. Ya. Jadi ini termasuk masih bagian-bagian awal, belum ke arah pergerakan atau animasinya, masih bagian-bagian awal. Nanti yang bagian combine tadi, yang belum bisa muncul di atas, nanti bisa japri aja nggak apa-apa, telepon langsung pandu dari sini, jadi bisa belajar. Karena itu kalau nanti diinstal ulang, itu juga akan hilang lagi, harus dikasih lagi. Jadi harus bisa memunculkan kembali ketika nanti itu hilang. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu kira-kira? Sudah agak mencoba ngerem dikit, ngeden dikit. Ya. Pak Modori, saya nggak bisa ikutin ya, karena tamu saya banyak banget. Nggak apa-apa. Nanti saya dengerin aja ya Pak ya. Ya, yang penting Pak Eko masih tetap masuk ya, Pak Eko masuk ya. Sebagai warga andalan ini masalahnya. Iya, harus ada Pak Eko, harus ada Pak Jun ini. Kalau enggak, saya laki-laki sendiri nanti. Ya, itu Pak Sri ada itu. Oh, iya, ada tambahan. Ada Pak Sri, sekarang ada Pak Suyanto juga. Jadi sekarang makin hangat sekarang. Lampung juga masih, Pak. Masih nyimak, Pak. Oh, masih ya? Oh, cuma wajahnya nggak kelihatan. Pak, nanti kalau bisa malam ya Pak Modori ya. Nanti malam gimana kira-kira semuanya? Malam besok aja Pak, jangan Pak. Benturan dengan gradasi Pak saya. Nanti malam ya Pak? Maksudnya Pak, besok malam Jumat loh. Besok aja Pak, besok ke lusa malam. Setelah terawih ya, Pak? Iya, jam 8-an. Jam 8 udah kalau besok jangan malam, Pak, siang. Besok malam Jumat Tadarisan. Gini aja. Besok rezekinya. Kalau siang masih Jumatan, Bu. Itu. Intinya kalau PowerPoint memang saya kadang-kadang di sini tuh merasa gregetan, getun alias apa ya, kalau nggak lihat semuanya itu praktek gitu loh. Lihat karena kalau yang sudah
ibu-ibu guru-guru itu pada praktek, itu jadi, itu hebohnya sedunia renta, pokoknya langsung heboh kalau bisa. Kalau ibu-ibu bisa itu langsung, wis, punya saya jadi, wis, langsung ekspresinya kalau ibu-ibu bisa itu. Ramai pokoknya. Kalau praktek PowerPoint, mengubah warna saja. Gitu. Itu udah oke banget itu. Intinya bermain warna itu Pak Jun dan teman-teman. Intinya bermain warna, memadukan warna mana yang ada kepantasan. Mana yang kira-kira menurut pribadi kita sendiri antara background biru dicampur dengan background yang lain, apa warna lain seperti apa hasilnya. Itu segi kepantasan saja. Makanya nanti di sini tadi coba tak share ulang lagi yang bagian ini. Kalau kita ngambil warna, bisa jadi warna ini juga jadi berubah. Bisa berubah kalau background-nya kita ganti. Contoh, misalkan saya mau mengganti background-nya dengan cara klik kanan, format background. Nah, background-nya tinggal mau background gradient fill. Nah, kan sudah ronanya sudah berubah kalau kita sudah berubah warna. Atau kita mau menggunakan picture of texture, teksturnya filmnya kita rubah, misalkan, nah. Jadi lebih glamor kalau seperti ini, lebih glamor disesuaikan dengan bagaimana warna belakang itu tetap bisa dominan. Warna depan dia dominan. Ada yang perlu saya ulangi lagi kira-kira Bu? Bagian mana? Pak Jun? Bagian mana yang terlalu cepat tadi yang perlu saya ulangi? Sudah Pak. Ya. Oh, sudah dibuat. Nanti kalau sudah buat kayak gini, Bapak Ibu bisa merubah lagi. Ini di garis tepinya, ini kalau mau dibuat putih itu lebih cakep lagi. Garis tepinya, outline-nya, ini kita kasih putih. Atau kita milih yang bagian, kalau kita mau merubah bagian ini boleh. Tab-nya, kita rubah yang ini. Nah, ini ada perubahan-perubahan lagi kalau mau diedit-edit lagi. Bagian ini juga bisa punya andil ya, kalau bagian ini kita rubah-rubah. Nah, jadi kalau sudah ada satu, kita mau merubah ya tinggal presetnya ini dipilih-pilih bentuk perpaduan. Ada shadow-nya yang jauh, ada yang tipis. Kalau slide 1, kalau Pak Jun gimana biasanya Pak Jun membuat PowerPoint sampai sini belum kira-kira? Sudah ini Pak. Ini sudah. Oh ya. Selama ini sudah sampai situ nggak? Selama ini materinya sudah dikuasai sampai masuk detail nggak? Bayangan, perpaduan warna dan lain-lain. Nyentuh ke situ belum selama ini? Artinya kalau belum kan kita tinggal memoles. Kita memoles saja. Ya, Mbak Fani, Pak Suyanto juga sering presentasi, hanya butuh sentuhan-sentuhan saja, penambahan. Sehingga kalau dari nol banget kita mulai online, itu memang susah. Jadi harus ada basic. Tetap kalau seperti ini, basic itu lebih utama. Karena nanti kita akan, coba saya mute lagi ya, saya lebih mute lagi. Untuk slide selanjutnya masih ada kaitannya dengan pola slide pertama. Slide yang tadi yang kita pelajari masih ada kaitannya. Artinya pemanfaatan
SAP itu masih melekat di dalamnya. Sebagai contoh, kalau ini belum saya bahas ya, ini tambahan-tambahan yang Bapak Ibu bisa ngambil download menggunakan kata kunci apa. Ada apa ini? Kok muncul ini? Nah, ini bisa tampil bagus karena ini saya edit pakai Photoshop. Fotonya ini saya edit pakai Photoshop. Tapi kalau misalkan di PowerPoint itu tidak bisa maksimal, itu harus dibantu pakai Photoshop memang. Kalau urusan foto ini memang harus seperti itu. Masih monitor nggak kira-kira Bapak Ibu? Ini kok ada tulisan si waiting room. Saya nggak bisa monitor ya Pak. Masih di sini. Nggak bisa monitor, cuma mendengar aja Pak. Ya, oke. Ada error apa itu di depan? Jadi kalau foto-foto seperti ini memang harus pandai-pandai kita mencari kata kuncinya. Kalau dalam bahasa yang keren itu kata kuncinya yang dicari di Google itu. Kalau kata kuncinya bisa oke, mungkin saya tak berbagi kata kunci, coba kita masih punya filenya nggak coba? Nah ini bisa jadikan referensi, bisa mencari kata kunci wallpaper HD, background PowerPoint, background corner, itu ada beberapa fasilitas untuk daerah pojok-pojok seni-seni model kayak ukiran, terus kemudian icon PNG, nanti icon-icon kayak butuh icon dari Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain. Contoh icon-icon banyak banget di situ. Animasi, terus tambah lagi kalau mau mencari logo berarti yang bagus yang PNG, ada transparannya biasanya. Corner juga iya. Terus kata-kata kunci ini yang mungkin nanti bisa dijadikan referensi untuk mencari gambar-gambar di internet. Bisa untuk melengkapi fasilitas background yang tadinya monoton menjadi lebih maksimal karena kita bantu menggunakan beberapa fasilitas background. Nah, sebentar saya lagi. Nah, kalau ini seni-seni memang dibuat sendiri ya, membuat betul-betul murni membuat bagian-bagian tepinya seperti ini. Ini adalah shape-shape yang tadinya biasa menjadi beraneka posisi, beraneka bentuk. Menjadi seperti ini. Ini hanya buat satu aja diduplikat ke sini bisa. Nah, ini didukung dengan gambar-gambar di belakang layar yang memang gambar itu terdukung sekali. Sehingga ini kelihatan lebih fokus, judulnya lebih besar, lebih bagus. Nah, saya kembali ke sini. Nah, ini masih sama dengan tadi penerapannya, masih tidak jauh berbeda. Saya buat lagi lembar baru dengan new slide blank atau klik kanan bisa di sini. New slide. Nah, ini simple kalau yang ini, tapi ini mungkin yang saya sampaikan nanti tidak sampai ke garis ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengetahui secara detail, ini aslinya agak rumit ada di garis-garisnya ini atau yang talinya. Ini cuma tali. Padahal yang mau saya tanyakan yang tali itu, Mas. Bertahap dulu karena ini pakai di belakang, ke depan, maju mundur ya. Ini kan aslinya seperti ini. Sehingga seperti kayak digantung gitu. Seolah-olah ini ada 3 dimensi masuk ke dalam ini. Di sini yang harus nah ini kan potong separuh, munculkan separuh nanti.
Nanti di sesi tersendiri mungkin kita bahas setelah ini sudah terbentuk, sudah ada. Nah, saya akan coba membuatkan sampelnya. Kita masuk ke shape lagi, sama dengan menggunakan tadi bagian hexagon ini. Nah, ini, tapi ini yang runcing ini ada di bagian atas, otomatis kita putar. Pakai rotasi apa bisa pakai rotasi. Nah, pakai rotasi lebih cepat dan lebih tepat kalau pakai rotasi. Berarti ini kita hilangkan garisnya. Nah, terus kemudian langkah kedua itu kita membuat oval. Biar sama, kita pakai shift sesuai kebutuhan. Kalau di manual susah, pakai angka di bagian format di sebelah sini. Kalau mau pelan-pelan kan bisa pakai ini. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Nah, sampai terlihat ada garis bantu yang atas bawah. Kemudian kita seleksi. Terus kita menggunakan apa namanya yang bagian kedua tadi, shape combine, sehingga dia tembus ke belakang ini, ke backgroundnya kelihatan. Shape combine, ya, kayak gitu saja. Tinggal menambahkan warna. Nah, shadow-nya mau di atas, berarti shadow-nya di gradiennya itu dipilih yang bagian atas. Cari yang bagian atas mana? Ini kalau tadi habis diputer, jadi kebalik-balik ini. Nah, ini berarti ini harusnya di samping kiri, jadi di atas. Padahal ada dibalik. Yang penting posisi ketebalan gelapnya itu di atas. Nah, setelah ini baru kita pilih shape effect. Kita pilih preset. Kita pilih yang bagian kedua. Klik. Dah. Tinggal kita duplikat. Kalau kelebihan gunting. Cuma nanti ini kan bagusnya kan gantian. Atas bawahnya harus kayak gini. Nah, tinggal mengganti warna. Gradient, tetap ingat ini ada perubahan tadi harus di artinya pakai ini tapi dari pakai yang sebelah kiri karena dari diputar. Kalau mau pakai warna-warnanya tidak terlalu norak atau tidak terlalu nyolok, berarti kita bagian-bagian ini tengah-tengah. Kalau terjadi kurang warna di sini, maka kita menggunakan fasilitas yang ada di sini adalah more fill color. Kita bisa menentukan warna di sini masing-masing. Bahkan saya pengen agak seperti ini. Nah, oke. Nah, tetap ada fasilitas gradiennya nanti yang kiri. Nanti yang atas kita rubah lagi yang lain. Biar nggak terlalu kelihatan tajamnya. Nah, ini menambahkan teksnya karena di sini ada bulatan, jangan langsung diketik, tapi menggunakan text box.
disesuaikan kebutuhannya, tengahkan. Kalau memang kita butuh 2 baris, kita kurangi saja atau kita perlebar bagian ini. Ya, kalau kelihatan 3 baris jelek, kita tebalkan. Kalau kita mau buat hitam bisa, kita mungkin rubah putih juga tetap masih pantas. Bagusnya tadi sebelum kita copy sudah membuat ini. Tapi ya sama aja ini juga bisa di-copy kok. Nah, dengan dipasang-pasang. Jaraknya bisa dimainkan, kalau terlalu jauh ini bisa di-blok dari sini, ke kanan kiri, dekatkan. Kalau jarak, bagusnya pakai ini, diseleksi, kita pakai format, line, distribute horizontal. Harus di grup, kalau pakai ini berarti harus di grup. Biar sama, ini harus di grup dulu. Satu-satu di grup. Format, grup. Nanti di ungroup lagi. Karena kita mau mencari titik tengahnya. Ini di blok. Baru kita horizontal. Nah, baru pas. Baru nanti kita ungroup lagi. Jadi dari segi susunannya pun tidak ala kadarnya, tidak asal buat, tapi memang konseptual. Jadi memang harus jeli. Ini juga tingginya beda. Ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti kita format, kita center yang ini. Oh, belum di grup. Harus di grup dulu. Nah, baru kita seleksi, kita buat yang middle. Nah, dia sama. Tapi saat menambahkan nanti dari ini sama sini ya, mau menambahkan. Menambahkan, oke. Ini masih ada grup. Pasti lagi. Kalau ada tambah seperti ini, kita harus berarti semuanya harus disamakan. Distribute sama line middle. Nah, sama semua ukurannya. Ini juga sama. Line middle. Distribute. Nah. Jadi dari sisi kanan, sisi kiri, dilihat itu tidak ada yang tidak pas. Intinya seperti itu. Tinggal kita ungroup lagi. Atau misalkan masih grup, gak apa-apa. Ini terus saya rubah warnanya. Kalau rubah warnanya, berarti harus diklik dalamnya, klik lagi, karena ada beberapa grup di situ. Jadi tinggal kita membuat gantungannya. Mungkin sampai sini dulu aja, gantungannya bisa nanti saat-saat yang awal-awal. Biar ini nanti nggak kebanyakan. Kalau yang talinya tadi agak cukup. Tapi saya kasih contoh satu aja nggak apa-apa, satu aja. Apa besok?
Mau talinya mau sekarang mau besok Bu Nak, Mbak Enok, Mbak Elok? Sekarang. Hah? Ya, tapi kan Tapi paham ya, Fani paham ya, Fani ya? terus nggak mau. Oh besok enggak lagi. Soalnya maaf kan tapi Biar ada gambaran saja ya. Satu aja ya ini ya, talinya ya. Ini hanya cukup pakai garis aja di. janjian sih jam berapa? Jam 1. Garisnya pakai ini warna garis berarti. Ini tebalkan. Penebalan garisnya di sini. Biar nggak berulang kali ngambil garis, berarti ini di copy aja. Pakai kontrol, tarik. Terus kita pendekkan. Kita arahkan ke sini. Copy lagi, pakai kontrol lagi. Pas ada colokan. Ada coloknya ya? Ini coloknya itu, ini habis. Hah? Saya perbesar biar kelihatan. Ini dikontrol, di copy, ada tanda, ketika tekan kontrol ada tanda plus. Kita lagi ke sini. Kontrol lagi, satu. Nah, di sini nih biar ini masuk, berarti harus diklik kanan garisnya, atau bagian format, bring assign to back ini. Nah, ini kado oke. Sip semuanya, sip. Terus kita ganti warna hitam. Talinya pakai ini. Nah, ini agak susah ini. Kuning-kuningnya harus disetting. Biar kayak tali melingkar. Ini ngopi lagi satu. Paste. Ini biar sama warna dan besarnya, ini diklik salah satu, kita format painter, kita klik di sini. Nah, sama. Jadi deh. Nyalain tinggal ngopi. Paste, udah kali ini jadi semua. Di grup dulu kan Pak, baru di copy biar nggak berantakan. Ya, nanti sebelum dipindah, tapi dirapi-rapikan dulu posisinya yang tepat,
baru nanti dipindah. Seleksi. Tapi nanti harus di ungroup lagi nih, karena di sini harus garis ini harus di belakang, seolah-olah masuk. Jadi di ungroup gue elok ini harus di ungroup dulu. Kali ini jadi di grup kan di ke belakang ini. Nah ini kan harus di belakang ini. Diklik kanan, send to back. Ungroup. Bagian ini klik kanan, send to back. Nah, ini diposisikan yang pas. Belum tepat di pakai kontrol kanan panah kanan. Nah, ditaruhnya ini biar seolah-olah memang dia bergantungan. Itu masih bisa dibuat melekuk juga bisa ini kalau ini lekukannya biar kelihatan kayak tali beneran lekukannya. Harus teliti lagi. Ini kan cepat karena buatnya cepat. Nanti tinggal dari di blok, nah tinggal animasinya berarti arahnya dari bawah apa atas tinggal arahnya. Arahnya ke bawah. Seleksi aja biar bareng-bareng kena semua. Harus kena semua sama garisnya. Plot in. Ini ngambilnya ke arah bawah. Plot in. Ini baru yang ini aja. Jadi kalau kita klik nanti seperti ini. Nah. Bernafas dulu. Nah. Gimana? Pak Suyanto masih on, Pak Suyanto? Mbak Nuki juga masih on ya? Masih. Gimana kira-kira Mbak Nuki? Pokoknya lagi ngedrop, Pak. Lagi ngedrop. Oke. Nggak bisa ngedrop, Pak. Karena di depan saya ada 6 orang di tamu, jadi nggak bisa konsen. Oh ya, siap. Ya, Pak ya. Oke. Bu Elok gimana? Nyimak, Pak. Nyimak sambil nanti menunggu rekamannya. Ya ini biar tangan saya berhenti dulu klik-kliknya. Iya. Oh iya, Mbak Indri belum ada suaranya, Mbak Indri ya? Kira-kira kalau nanti 10 pertemuan belum mumpuni ya nambah ya.
Ini belum sampai ke animasi ya Bu ya, belum sampai ke animasi. Jadi mungkin biasanya kalau di sini kan kalau di sini biasanya sampai 15 pertemuan sih praktek gitu loh. Dari segini kan lagi terus. Yang dari Permata Media apa? Permata Dewi Mbak Desi masih ya? Oh, oke. Ini yang saya belum paham ini Pak Ardi mewakili dari siapa ini? Linknya kan tadi baru kan? Dapat link dari siapa? Pak Ardi? Bukan di panjangnya. Pak Suyanto masih? Mbak Nuki sama stafnya nggak, Mbak? Saya pada kabur, staffnya saya sendiri-sendiri. Lagi nggak konsen semuanya, jadi saya aja, Pak. Tapi sebelumnya Mbak Nuki jarang pakai kayak gitu ya, belum sampai detail segitu ya, kayak gitu ya? Sebenarnya ini Pak, ya banyak ilmu lah hari ini ya. Karena kan PowerPoint jarang pakai. Dulu saat ikut apresiasi sih iya, udah sejauh animasi juga gitu. Cuma karena jarang dipakai ya lupa lagi. Nah saat ini mendapat ilmu gini jadi mengingatkan kembali gitu. Nah ini. Cuma ya ini ya, nanti coba deh saya praktekkan sejauh mana dikoreksi. Nah, jadi kalau selama ini kita ketahui hanya bayangan kita adalah membuat PowerPoint hanya untuk presentasi, karena di era digital saat ini itu sangat menantang untuk yang lain sekarang. Ya, justru gitu. Karena memang semua hal yang berbau komunikasi dengan seorang kayak bikin CV kan kita penting banget sebenarnya gitu. Iya. Ya karena satu sisi kita mendekat dengan digital makin, kemudian kebutuhan konten kita juga makin harus banyak. Nah, kalau kita mempelajari Corel Photoshop atau mungkin bidang-bidang lain, itu memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kalau Corel Photoshop, terus kemudian animasi-animasi lain. Yang menurut saya agak ringan, memang PowerPoint memang yang paling ringan dan paling simpel sampai menjadi video itu memang PowerPoint. Iya. Ini yang untuk tadi saya buat yang Bandung ini tak share ya, ini yang tadi tak buat ini. Yang belum tak edit semua ini. Nah ini yang
Ini pakai ono. Gaya gerak. Itu kayak gitu, manfaat lain kayak gitu, Mbak. Iya, iya, iya. Cuma nomornya jangan yang itu kali nanti mah. Ya itu kan adanya itu, jadi kita masukkan itu dulu. Gak takut salah punya saya tadi. Gitu. Ya belum fix kan, nanti masih bisa dikoreksi kan? Nah, itu kan baru tadi selang menunggu teman-teman saya buat itu dalam beberapa menit gitu. Jadi kalau kita sekarang promosi LKP itu kalau sudah tidak menggunakan brosur offline, salah satu tips yang paling jitu ya pakai PowerPoint. Iya. Dikasih musik, anak-anak lagi praktek dan anak-anak lagi kegiatan apa, dikasih yang semangat-semangat, ada tulisannya itu nanti asik banget. Dan sangat familiar ketika dilihat oleh orang itu asik gitu. Ini jam berapa ini? Jam 3 ya? Di Bu Elo jam berapa Bu Elo? Jam 15 menit. Jam 4, Pak. Oh, udah jam 4 ya? Ya, sudah waktunya masak sebenarnya. Iya. Ya, ini kalau asik sih maunya sih terus ya, tapi kira-kira ini jam. Pak. Apa satu lagi ya, Bu? Sebentar, satu lagi. Ya, iya, Pak, silahkan, nggak apa-apa. Menyesuaikan saja. Nanti kan videonya bisa diputar lagi. Iya, benar. Nah, ini tak share, coba. Sudah muncul ya, Bu? Muncul. Yang tadi. Coba di mute semuanya, Bu, punya Ibu, Bu. Di mute semuanya. Aduh, lag. Ya, masih berisik ya, Pak ya? Bentar. Ya, saya mute semuanya sekarang. Oke, saya kembali ke awal lagi. Ini sekarang bagaimana cara memanfaatkan fasilitas SEP tapi untuk bentuk yang lain, yang berbeda. Nah, saya coba di lembar baru ini, nggak apa-apa ini. Ini kan termasuk SEP-SEP yang tadinya dibuat biasa jadi unik seperti ini. Nah, ini dari hasil membuat beberapa SEP, diantaranya adalah bentuknya yang ini ada 2, Bu. Bapak Ibu jangan sampai lupa kalau yang di bawah ini sama yang di atas berbeda ini. Yang seperti yang kan ini juga ini kan follow chart ini yang bedanya apa? Kalau yang pakai follow chart ini kita tidak bisa nyeting tebal tipisnya, nggak bisa. Kalau yang ini nggak ada kuning-kuningnya. Tapi kalau yang di bagian atas di basic shape ini ada di bagian yang can ini. Nah ini ada bedanya di sini, Bu. Bedanya di bagian ini. Nah ini jadi setting. Jadi kita bisa atur. Kalau ini nggak bisa, sehingga jangan sampai pakai yang flowchart. Saya hapus. Nah ini pakai ini. Ini bentuknya kita setting dulu sebentar. Nah, sampai kelihatan sudah layak. Nah, kemudian kita biasa masuk ke
soal outline, kita mau outline. Kemudian kita rubah warnanya. Tapi kita mau buat gradien saja langsung, biar ada 2 warna. Dua warna ini mau kita buat yang tebal itu mau di sebelah atas, sebelah kanan, atau sebelah kiri. Kita atur angle-nya di sini. Nah, kalau ini dominan sebelah kanan, 180. Identik cahaya di sebelah kanan. Ini biarkan aja seperti di bagian pembagiannya. Kita tidak mengotak-atik ini. Kalaupun mau mengotak-atik itu hanya bagian warna saja, tapi pergeserannya nggak usah. Ini udah dibagi, udah pas. Nah, ini buat gelap, nah, bisa kayak gini. Terus kita close. Nanti sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah, kita tetap masih menggunakan bagian rectangle. Kita blok sesuai dengan lebarnya. Atas ini, tapi bentuknya seperti ini. Kemudian posisinya ini harus di bagian belakang. Sehingga kita harus kiri kanan, kemudian pilih send to back. Nah, sehingga sudah posisi di belakang. Ingat, formatnya harus kita hilangkan garisnya. No line. Nah, setelah di no line ini, baru kita shadow ini. Bagian ini harus kelihatan tipis. Kita menggunakan set, kemudian gradient. Kita pilih more gradient. Pilih gradient. Nah, tentu di bagian ini, kita tidak menghendaki sama dengan yang tadi. Kita harus putar, karena ini ada di atas gelapnya. Kita ubah lagi, kita kurangi lagi, sampai 90%. Sehingga ini pada posisi yang pas. Nah, setelah itu, bagian bawah, berarti bagian bawah, kalau bagian ini bagian yang gelap, maka bagian bawah ada bagian yang di sini. Ini yang kita transparasikan. Nah, pol sampai 100 sudah. Nah, tinggal warnanya mau dirubah apa enggak warnanya. Yang mau dirubah dominan apa di sini. Nah, misalkan kayak gini. Ini dirubah bagian tengah. Karena dia gelap. Memang semuanya gelap. Tinggal cara membuat ovalnya. Pakai oval, kita tekan Shift biar sama. Dan kita tarik sampai kita menemukan titik-titik untuk menandakan bahwa itu dia sudah di tengah-tengah. Sama, tetap menggunakan outline. Agar ini kelihatan ada cahaya di atas, kita buat sub tambahan dari bulatan ini, oval ini. Tapi kita biar gampang, kita format dulu, biar ada bayangannya dulu. Bagian bawah, kita pakai shape effect, kemudian menggunakan reflection, pilih yang pertama. Yang take reflection. Mau dinaikkan, naikkan lagi, nggak apa-apa. Nah, biar dia kelihatan ke bawah. Kemudian warnanya kita rubah, warnanya yang agak cerah-cerah. Kemudian kita copy, kita paste, terus kita rubah putih. Fill-nya kita rubah putih. Kita taruh di sini. Baru kita rubah gradiennya. Yang ini putih. Nah, kalau mau kayak gitu ya kayak gitu bisa langsung jadi, atau ini juga dinetralkan juga sama putih lagi. Putih. Atau ini dihapus saja nggak apa-apa ini. Nah, ini transparan tetap bawahnya.
Kalau nggak kelihatan agak ke atas, geser ke atas cahayanya. Di bermain cahaya seperti itu. Nah, ini tinggal nanti menggunakan subfield gradient, coba diedit lagi, dinaikkan. Nah, ini dengan kelihatan potongannya nih, posisinya masih kelihatan ada poninya. Diajukan sampai hilang, sampai menyatu. Nah, ya, close. Jadi sudah jadi. Tinggal copy, nanti cuma merubah warna. Nah, kayak gitu. Tinggal atasnya merubah warnanya aja nih. Putihnya tetap, merubah putihnya ini. Ini ada yang membuat cahaya di sini nih cahayanya. Kita rubah belakangnya, warna yang lain. Nah, kita dekatkan lagi nih cahayanya. Nah, kita geser dulu. Ini kan nggak bisa ini, karena ada bayangannya. Keluarkan sedikit, keluarkan, terus kemudian nah, terus dekatkan lagi di sini cahayanya. Sampai ada bintik-bintik yang pas. Nah, oke. Jadi bola itu tidak terlihat monoton, tapi kelihatan bercahaya dari atas seolah ada lampu, yang bawah ada bayangannya. Jadi seolah ada di atas kaca. Itu. Ini juga dirubah. Apa-apa ini bagian-bagian. Otak-atiknya tetap tidak lain dan tidak bukan adalah shape, terus kemudian warna, terus kemudian garis, terus efek, itu aja ya. Kalau kita optimalkan itu adalah seni yang nilainya luar biasa. Kalau kita mau otak-atik, buatnya yang beda-beda. Nah ini kalau kita buat sendiri, asal kita punya ide atau kita melihat ada sampel, itu jauh lebih cepat untuk membuatnya. Nah ini kita bisa lakukan pengeditan lagi di warna. Kita rubah bagian tengah, warna lain. Yang kanan sama kiri nggak usah. Nah, atas sudah gelap. Warna tergantung selera pokoknya. Sehingga nanti kalaupun ini berubah background-nya menjadi background hitam, nah, berarti harus ada yang kondisikan. Oh, ini ada yang kalau dibuat background hitam ada yang kelihatan tidak pas ini di sini. Di atas. Nah, ini. Harusnya dikurangi nih format bagian sini. Nah, kurangi menjadi 22 tengahkan. Ini juga 22 setengahkan 22 tengahkan baru pas kan. Itu sudah kelihatan. Nah. Itu kira-kira hasilnya. Sebenarnya tidak terlalu ya cuman pengaturannya cuman itu. Makanya kalau biasanya teman-teman semua itu hanya membentuk ini saja, terus sudah hanya dikasih warna, jelek, tanpa dilakukan
pengeditan secara optimal melalui cara-cara yang lebih detail di dalamnya. Kalau fasilitas juga ada semua di dalamnya. Fasilitasnya. Ini belum kita kasih teks ini. Yang nanti kalau misalkan mau ditambahkan teks, memang bagusnya kalau membuat konsepnya agak berjajar sama kayak gini, kita baiknya memang membuatnya satu selesaikan sampai ada teksnya, ada nomornya, baru setelah itu di copy. Jadi teks berikutnya sudah ada dan tinggal mengedit atau tinggal merubah. Itu kira-kira tinggal waktu yang sedikit mungkin untuk diskusi bisa, atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah didapat. Halo? Masih monitor ya, Bu? Masih. Oh iya. Sepi sekali sih. Lagi ini, Pak. Merenung. Nah, sebenarnya kalau nanti sudah setiap kegiatan kita masukin ke slide minimal 5 slide saja, dibuat video, dimasukin ke konten, masukin ke status, masukin ke Facebook, Instagram, itu sudah sebagai upaya bahwa saat ini orang lagi musimnya di rumah semua, ya pasti banyak megang HP. Jadi sangat berpengaruh sehingga tidak, karena kemarin memang kita pergerakannya luar biasa ya. Muncul digital marketing, kita gerakan luar biasa, digitalisasi semuanya. Begitu agak lengeng, serangan kedua muncul prakerja. Digital marketing agak landai akhirnya. Gitu kan. Terlalu digital marketing belum, akhirnya sekarang yang menjadi topik itu prakerja. Begitu prakerja muncul beberapa kondisi bahwa belum memungkinkan, belum saat ini itu kurang berbagai syarat, berarti kita harus ada langkah-langkah bijak yang harus kita siapkan, menyiapkan lembaga baiknya itu seperti apa. Mau mengejar persiapan prakerja, berarti sudah terkait antara website, LMS, dan lain-lain, atau kita lebih cenderung menyiapkan berbagai persiapan kayak pembelajaran, video, konten kreatif melalui media sosial dan lain-lain, sehingga masyarakat itu akan lebih suka melihat hal-hal baru. Gitu. Nah kan biasanya kita cuma hanya memvideo saja, memvideo kegiatan pembelajaran atau mungkin pembelajaran yang dulu sudah pernah kita shot atau kita videokan, kita masukin ke, kalau masukin ke PowerPoint, kalaupun misalkan ada foto, ya foto saja nggak apa-apa. Yang penting foto itu ada kalimat-kalimat yang bisa menggelitik orang untuk mencari nomor telepon kita. Makanya tadi di bagian bawah ada Instagram, ada adanya. Dan itu didesain sedemikian rupa sehingga ketika kita buat PowerPoint, itu sudah ada simpanan kita yang di situ ada nama websitenya, nama Instagramnya, nomor WhatsAppnya. Jadi tinggal waktu kita membuat konten itu sudah istilahnya bahasanya bukan dari nol membuat total, tapi ada beberapa item yang sudah kita ambil dari slide sebelumnya. Jadi kita hanya membuat inti-inti saja. Makanya saya sekarang lebih dominan, saya dengan teman-teman di sini lagi bagaimana nanti membuat intro YouTube, intro pembelajaran, intro konten yang suatu ketika kita tinggal hanya mengisi isinya saja, depannya secara brand sudah kita poles menjadi brand lembaga kita sendiri. Brandnya ada logo, ada tulisan dan lain-lain, itu dipakai untuk secara rutin untuk membangun brandnya. Sehingga nanti kalau setiap kali kita mendesain dan kita memulai selalu dari nol, lama, mikirnya juga lama. Tapi kalau sudah ada bagian depan, bagian belakang berarti nanti hubungi berminat atau mungkin Anda berminat atau mau join, hubungi di bawah nomor atau apa yang bisa dikondisikan dengan ada berbagai foto orang atau mungkin nomor orang lagi megang nomor telepon, orang lagi megang telepon. Jadi
kita hanya mengkonsep fokus pada inti konten gitu loh. Sehingga PowerPoint betul-betul setiap rutinitas harian kita, mungkin selama corona ini, betul-betul memiliki dampak atau ada sebuah gerakan besar di situ. Makanya ini mungkin PowerPoint sudah mulai agak naik ke permukaan. Karena awalnya PowerPoint apa sih? Orang banyak mencemooh, PowerPoint paling ini. Nah, tapi begitu kita munculkan bentuk kontennya, yang mereka mungkin pakai aplikasi, saya hanya pakai PowerPoint yang sederhana tapi bagus, ini asik dilihat. Jadi mungkin kayak Mbak Nuki nanti membuat konsep di Bandung, ada gambaran karena saat ini sudah bisa mengikuti beberapa alur materi dari saya dan teman-teman, sehingga nanti kira-kira ada sesuatu yang dipetik untuk digarap di sana gitu loh. Kalau nanti Mbak Nuki nggak tahu, tiba-tiba saya ceritakan, tiba-tiba buat konsep di sana, mungkin ada bingung ya. Iya sih. Ada, masa sih PowerPoint bisa? Masa iya gitu misalkan. Jadi mulai sekarang sudah mulai menata-menata lembaga. Ada kegiatan sedikit, kita dokumentasikan. Jadi memang kelemahannya kita perlu ada seseorang yang membantu kita untuk melakukan pengeditan. Memang perlu. Ya mungkin selama ini yang pimpinan lembaga, selama ini yang semua yang dikerjakan oleh staf, sekarang sudah mulai merasakan, wah pimpinannya juga ternyata harus bisa gitu loh. Merasa kalau sekarang lagi musim tutup lembaga, merasa tidak ada karyawan di rumah, baru merasa, waduh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Itu ya Bu Elok ya mungkin ya, merasakan. Sudah 3:30. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu sementara. Ini saya belum melihat, belum lihat chat-chatnya ya, ada ya. Kok di saya chatnya nggak muncul ya? Oh ini. Nah, intinya kita hanya bersilaturahim lewat media sosial, lewat dunia lain ini, dunia maya. Tapi nanti pada dasarnya pengerjaannya melihat CD-nya. Tapi tanpa seperti ini, kita pun nggak menyempatkan untuk bisa membuat tutorialnya. Tapi begitu seperti ini ya paling tidak ada hasil tutorialnya yang bisa diulang-ulang kembali. Gitu. Nanti biar tidak penuh kayak kemarin kita ngopi tutorialnya bisa tidak terlalu banyak isinya. Mungkin nanti kita kasih link YouTube-nya aja ya Ibu ya. Biar nanti tinggal download. Kalau kayak kemarin kita nggak muat, kita harus masuk ke Google Drive. Karena ternyata kemarin hampir berapa mega itu kemarin ya, di copy ke WhatsApp nggak masuk. Kok ada kokok ayam? Gimana ini? Tinggal 9 orang. Ada buka puasa. Itu menjelang buka puasa. Ya, gitu. Ya, sementara itu ya pola cara pembelajaran. Ini sudah disambut oleh ayam berkokok, tadinya kita harus suruh undur diri ya. Sudah suruh bergegas. Iya. Mungkin itu sementara ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya sudah kumpul di aula yang megah ini, aula tanpa bayangan ya. Jadi kita bisa membayangkan tapi non konsumsi ya hari ini. Jadi tidak perlu ada break. Tuh. Nanti harapan saya Bu Elok, Bu Cinta misalkan mau mengadakan, boleh di Wonosobo juga silakan adakan teman-teman. Ini kan simpel-simpel saja seperti ini, sehingga mungkin ini hal sebagian kecil yang mungkin teman-teman butuhkan sebenarnya. Yang teman-teman butuhkan saat ini seperti ini. Oke, sementara itu dulu materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Informasinya di grup. Kita ketemu lagi informasinya di grup nanti. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa membawa kebaikan. Sekian saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Oke, makasih. Undur diri dulu.